Pak Jumantoro. Dari mana asalnya? Dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Anda sebagai apa? Ya pengamat. Pengamat. Ya. Oh, pengamat apa ini? Ya pengamat ekonomi di dunia sana. Oh, di dunia jenengan sendiri. Iya. Gitu. Nah, yang saat ini terjadi di dunia perekonomian seperti apa? Boleh dijelaskan? Sekarang banyak kejadian yang ada pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran karakter. Oh, dari ini, dari penghuni-penghuninya sendiri. Dari karakter manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi dengan kami Cakrawala Santri. Seperti biasa kita akan membuat konten-konten tentang investigasi malam, tentang rupiah, pengobatan, dan prediksi-prediksi tentang perekonomian. Kenapa kok sekarang seperti swalayan, mall, pasar itu malah cenderungnya sepi? Itu kita ada sebabnya pasti ya, tentunya ya. Nanti kita akan mencoba melihat di situ yang mengetahui tentang perekonomian yang sedang terjadi saat ini ya. Baik, nanti kita akan ambil dari bangsa gaibnya sendiri yang mengetahui kenapa kok perekonomian atau pasar-pasar, mall sekarang menjadi lebih sepi, apa kaitannya dengan adanya penjualan melalui online ya. Nah, nanti kita akan coba mengungkap dari misteri ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran dan hikmah yang baik, yang positif yang dapat kita ambil, terutama untuk diri pribadi saya dan yang ada di sini, umumnya untuk para penonton semuanya. Ya baik, saya akan langsung saja, nanti akan saya mediatorkan ke Pak Topang, Pak Kotopang. Ya, sudah siap nih Pak? Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Dengan izin Guru saya Sang Hyang Nurjanirwana, yang mengetahui kejadian saat ini dengan kasus perekonomian seperti pasar sepi, swalayan sepi, mal-mal menjadi tutup. Penyebabnya yang mengetahui, yang sangat tahu, yang mengerti, yang detailnya, yang asli. Dengan izin Guru saya Sang Hyang Nurjanirwana, sudah tersedot ke telapak tangan insya Allah. Terikat masuk semua. Energinya mulai sinkron dengan tubuh mediator, mulai dikuasai, jasadnya mulai dikuasai, menjalar ke seluruh tubuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang mengetahui persis detailnya yang bisa masuk. Jika ini hanya penyusup, akan terlempar ke neraka Allah. Sallallahu. Bisa bicara bahasa manusia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mohon maaf saya mengganggu waktunya jenengan. Ya, ini saya berhadapan dengan siapa? Saya tahu. Dengan Pak Jumantoro. Pak Jumantoro. Dari mana asalnya? Dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Anda sebagai apa? Ya pengamat. Pengamat. Ya. Oh, pengamat apa ini? Ya pengamat ekonomi di dunia sana. Oh, di dunia jenengan sendiri. Iya. Gitu. Nah, yang saat ini terjadi di dunia perekonomian seperti apa? Boleh dijelaskan?
sekarang banyak kejadian yang ada pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran karakter. Oh, dari ini, dari penghuni-penghuninya sendiri. Dari karakter manusianya. Oh, nah itu maksudnya Anda itu melihat dari ke bangsa manusia sendiri atau bagaimana? Ya, di bangsa kami dan bangsa manusia itu mirip. Oh, begitu. Ya, sekarang terbuka zaman, jadi lagi kayak cinta monyet lagi suka-suka hal baru. Maka semua terpengaruh untuk mencoba hal baru. Baik, yang dimaksud dengan pergeseran karakter itu seperti apa? Ya, karakter yang biasa pergi ke pasar, sekarang sudah pada nggak mau karena pasar tradisional identik dengan kumuh. Oh, gitu. Ya, bagus. Berarti ini ada kaitannya dengan teknologi berarti ya? Teknologi dan semua karena media. Karena di media terlihatnya indah, mudah, cepat, gitu ya? Iya. Oh, tapi kan itu justru malah mudah banyak untuk mengambil dari kesempatan untuk misalkan untuk penipuan, ya, untuk menyalahgunakan media atau teknologi gitu. Orang-orang sekarang belum berpikir seperti itu. Mereka hanya tertarik ingin mencoba hal baru. Kayak orang belum pernah piknik naik bis, pengen rasanya naik bis. Belum berpikir resiko naik bis seperti apa, begitu. Jadi harus bisa melihat respon pasar biar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Terus jadi untuk tindakan apa untuk seperti konvensional yang offline seperti mall, pasar-pasar tradisional agar mereka tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman sekarang ini? Ya, mereka lebih inovatif. Sekarang masyarakat enggan pergi, antri, kemudian pembayaran lama, susah. Ya, cari yang termudahnya, yang mereka suka, ya. Misalnya double, bisa offline atau online, dipromosikan dalam bentuk media yang menarik. Jadi intinya harus mengikuti perkembangan. Ya, karena hampir semuanya sekarang mengarah ke namanya yang hal baru, yang menurut mereka itu sebagai trendsetter. Jadi mereka akan bangga kalau mencoba hal baru tersebut. Nah, tapi menurut dari riwayat atau ramalan gitu ya, nanti kan bakalan yang namanya teknologi itu tidak akan berfungsi sama sekali lah. Itu nanti untuk menyikapinya itu bagaimana itu? Ya, menyikapinya kita dari keimanan kita disiapkan. Karena teknologi tergantung siapa pemegangnya. Ketika pemegangnya para penjahat, maka akan dimanfaatkan untuk yang jahat. Maka di sini penyeimbangnya, tingkatkan keimanan, disiapkan pada generasi muda biar mereka tidak tersesat gara-gara teknologi. Jadi teknologi sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan utama. Ya. Maksudnya yang saya maksud itu nanti akhir zaman itu kan teknologi itu nggak akan berfungsi sama sekali. Berfungsi, cuma terjadi beberapa perpecahan kepercayaan. Kalau sekarang masih satu kiblat, semua terpesona dengan internet, suatu saat pasti ada kejenuhan, nanti akan bergeser lagi. Muncul lagi yang baru maksudnya? Muncul yang baru atau kembali ke yang lama. Ketika sudah banyak penipuan, mereka akan kembali ke toko offline lagi, lebih asik ketemu, silaturahmi, jalan-jalan. Kalau sekarang mereka lagi pada pengennya malas gerak, barang datang, karena biasanya dulu mereka sudah mengalami. Jadi dia pengen hal baru. Nanti setelah mereka tertipu dengan online, tertipu dengan korban mode dan lain-lain, mereka akan kembali ke zaman dulu lagi yang mereka anggap hal baru lagi. Terus kalau teknologi itu ini dengan kaitannya dengan akhir zaman itu bagaimana? Teknologi akhir zaman itu sudah perputaran yang akan
bergeser mulai dari zaman sekarang yang disebut teknologi canggih menuju 5 dimensi, nanti menuju kuantum, kemudian menjadi lebih tinggi lagi, itu memang akan menuju ke sana. Karena seperti mobil sedang mengarah ke Jakarta, ya lurus ke Jakarta, nanti pasti beloknya ya ketika ada belokan. Ya, betul sekali. Iya, jadi nggak bisa dilawan. Jadi ikuti dulu sampai ada titik jalan yang bisa untuk balik atau untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Ketika orang Islam tidak memanfaatkan, maka akan diambil oleh yang non Islam, dan itu untuk menyerang orang Islam. Baik. Nah, dengan media sosial saat ini, dengan kecanggihannya teknologi AI dan lain sebagainya, apakah itu nggak akan menghilangkan keimanan mereka? Karena kan sekarang banyak konten-konten dengan yang vulgar, yang mengumbar aurat gitu. Ya pasti itu sebagai ujian. Nanti ada yang semakin beriman kalau mereka yang ahli pikir. Ada yang malah itu sebagai hal baru yang akan jadi panutan. Yang aslinya tergelincir sendiri dengan sendiri atau tidak? Ya tidak, tetap aja nanti ada yang awalnya tontonan akan jadi tuntunan bagi seseorang. Bahkan mungkin akan berkiblat kepada tontonan tersebut dan dianggap sebagai tuntunan. Karena dia belajarnya dari media teknologi. Iya. Terus kalau dampak positifnya untuk ini bagaimana nantinya? Setiap perkembangan zaman pasti ada dampak positifnya dan ada negatifnya. Nanti dari sisi mana dia mengambil. Kalau orang Islam pasti dia akan mengembalikan bahwa semua itu adalah takdir dari Allah. Betul. Sedangkan kalau yang tidak mengembalikan kepada Allah, seolah-olah ini zaman edan. Padahal zaman ya tergantung siapa yang mengisinya. Mau diarahkan kemana? Zaman kan waktu. Ya. Yang mau diramaikan apanya? Jadi tergantung orang yang membawanya ya. Ya, tergantung masyarakat di sini. Ketika sukanya internetan, jadi zaman internet. Ketika semua seneng wiridan, zaman wiridan lagi. Jadi kembali ke seperti masa lampau gitu ya? Ya, akan berputar lagi ketika sudah sampai titik puncaknya. Gitu. Terus kalau untuk beberapa tahun yang akan datang itu bagaimana kira-kira? Ya, akan ada pergeseran mulai yang hal-hal yang tadinya belum terkuak akan semakin terkuak. Yang suatu saat itu belajar akan lebih mudah. Tetapi pergeseran ilmu yang dulu diperoleh dengan susah payah, itu sekarang tidak bisa diperoleh dengan metode zaman dahulu. Jadi ya nanti tinggal siapa imamnya yang akan mengarahkan jamaahnya kemana. Gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk pesan-pesannya sendiri terhadap sekarang ini umat manusia khususnya ya, itu bagaimana? Ya kita harus tanya kepada ahlinya, karena kita menganggap hal itu baik, modern versi kita, tapi sebenarnya itu adalah salah. Tergelincir, menggelincirkan. Kita harus tanya kepada ahlinya. Kalau menurut pandangannya jenengan sendiri bagaimana? Akan terjadi pergeseran pola pikir, pergeseran budaya, yang nanti semuanya hampir pengennya semua dunia ada di tangan. Maka nanti yang akan jadi kiblat itu apa yang ada di teknologi, di handphone. Kayak TV sudah akan ditinggalkan. Sekarang semuanya sudah ada yang di tangan, yang diglobalkan. Berarti itu kalau dari sudut pandang Islamnya sendiri itu juga akan mengurangi tingkat keimanan dan ketakwaannya sendiri nantinya ya? Ya, karena ilmu diperoleh dengan mudah, maka kan lebih mudah hilang dibandingkan dengan yang dulu diperoleh dengan susah payah, itu akan lebih terasa. Gitu ya. Makanya kalau sekarang ngomong orang dulu dan orang sekarang beda, pasti beda. Terus jangan membandingkan dengan yang sekarang. Sesuai dengan alur dan zamannya. Baik.
Jadi tetap nanti ya untuk saat ini yang untuk perekonomian itu namanya tetap stabil, yang penting terus ikutin perkembangan zaman ini ya. Ya, harus mengikuti. Kalau enggak tertinggal dan akan terpuruk. Oh ya. Baik. Berarti untuk di alamnya atau makhluknya dari yang jenengan itu juga sama seperti itu juga, apa lebih canggih untuk teknologi sekarang? Kalau di sana lebih cepat. Lebih cepat. Ya, perputaran waktunya lebih cepat. Terus? Maka di sana ya sama kayak di sini, cuma di sana lebih cepat bergesernya, lebih berkembangnya. Oh, berarti mungkin misalkan di sini hanya 1-2 langkah, di sana mungkin udah bisa di 7 atau 10 langkah gitu. Ya, bahkan 100 langkah lebih cepat. Oh, nah untuk saat ini tuh yang kalau di alam sana itu udah seperti apa? Di sana sama terjadi pergeseran penggunaan teknologi yang ada di dunia gaib. Oh, jadi mereka juga menggunakan? Ya, karena zamannya jadi mengimbangi. Ketika yang digoda manusia sedang senangnya internet, ya pasti mereka akan lebih tinggi lagi untuk menjerumuskannya. Oh iya. Kalau manusia lebih pintar, gimana mereka bisa menjerumuskan? Jadi dia harus lebih pintar. Ya, paham. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi malah jauh lebih maju ya. Iya. Baik. Ya, tinggal nanti semoga kita selalu dalam golongan orang yang terselamatkan dari Dajjal gitu ya. Amin. Nah, itu juga termasuk dari kategori fitnahnya Dajjal itu sendiri itu enggak itu? Ya, salah satu misi mereka bahwa manusia hampir semuanya berkiblat kepada teknologi. Jadi itu misi agar semua yang ada di tontonan mereka setiap hari itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang kadang-kadang belum tentu itu benar. Ya. Terus baiknya itu ngambil sikap seperti apa? Baiknya kita selalu berdoa, berusaha dan belajar. Jadi mencari pembimbing yang tepat, yang baik gitu ya. Ya pasti, karena pembimbing utama itu akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Tidak ada pembimbing, maka yang akan membimbing adalah setan sebagai gurunya. Oke.